Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rangga Yanuari sebagai perwakilan dari kelompok saya ingin menjelaskan tentang influence diagram dan juga Rich-Peter diagram kemacetan. Sebelum kita membahas ke arah diagram kemacetan, saya akan bahas tentang apa sih influence diagram itu. Jadi influence diagram itu adalah diagram yang menunjukkan proses transformasi yang terjadi pada sistem untuk memodelkan dengan pendekatan proses. Kemudian di sini terdapat beberapa simbol yang digunakan dalam influence diagram. Di antaranya awan. Simbol awan digunakan untuk menunjukkan input yang tidak terkontrol ataupun sebagai batasan suatu masalah. Kemudian yang kedua ada persegi panjang. Simbol persegi panjang digunakan untuk menunjukkan input yang terkontrol, keputusan ataupun decision rule. Jika ada oval, simbol oval menunjukkan output atau keluaran yang diinginkan dari suatu pemecahan masalah. Yang keempat ada lingkaran. Simbol lingkaran menunjukkan variabel sistem, komponen, atribut, maupun state variable value. Yang terakhir di sini ada panah. Simbol ini menunjukkan ketergantungan suatu simbol dengan simbol lainnya. Kita masuk ke diagram influence-nya atau influence diagram. Jadi influence diagram dari kemacetan itu yang pertama dilihat dari bawah atau output. Outputnya itu macet atau kemacetan. Lalu kita tentukan dulu apa sih yang menyebabkan terjadinya kemacetan. Variabel penyebabnya apa aja sih? Jadi di influence diagram ada yang namanya variabel terkontrol. Dengan kasus ini variabel terkontrolnya itu jumlah mobil dan jumlah motor. Kenapa sih ini disebut variabel terkontrol? Karena hal ini dapat dibatasi. Contohnya dengan memperlakukan ganjil genap, otomatis jumlah mobil dan motor dapat berkurang. Kemudian ada variabel yang tidak bisa dikontrol atau dikendalikan. Di sini variabel yang tidak bisa dikontrol yaitu kapasitas permintaan, sikap, dan perilaku orang. Banyaknya pembangunan juga. Mengapa kapasitas permintaan dikatakan variabel yang tidak bisa dikendalikan? Karena seiring perkembangan zaman, kapasitas permintaan tentang mempunyai kendaraan pun semakin menonjol pesat. Hal ini dikarenakan bahwa hampir setiap keluarga memiliki kendaraan. Lalu, mengapa sih sikap dan perilaku orang dikatakan sebagai variabel yang tidak bisa dikendalikan? Sebab setiap orang memiliki sikap yang berbeda-beda sehingga tidak bisa dikendalikan. Sikap dan perilaku yang berpikiran ingin selalu memiliki kendaraan ini menjadi hal yang sulit untuk dikendalikan. Banyaknya pembangunan juga merupakan variabel yang tidak bisa dikendalikan karena semakin perkembangan zaman, pembangunan akan sering terjadi karena suatu wilayah dapat dikatakan berkembang jika banyaknya pembangunan yang berlangsung. Namun hal ini tentu saja merupakan hal yang membuat kemacetan. Selanjutnya ada variabel sistem yang dilambangkan oleh lingkaran. Di sini yang termasuk variabel sistem yaitu jumlah kendaraan, luas jalan, angkutan, ngetem sembarangan, penggunaan motor, penggunaan mobil. Sekarang kita bahas tentang hubungan panahnya ini. Kapasitas permintaan menyebabkan jumlah kendaraan semakin bertambah. Hal ini juga berlaku untuk jumlah mobil dan jumlah motor. Semakin banyaknya jumlah mobil dan jumlah motor, membuat jumlah kendaraan semakin bertambah. Jumlah mobil dan jumlah motor berpengaruh terhadap pengguna mobil dan pengguna motor, sehingga semakin banyaknya penggunaan mobil dan motor dapat menyebabkan kemacetan. Lalu ada sikap dan perilaku orang. Dalam hal ini sikap dan perilaku orang membuat jumlah kendaraan menjadi meningkat dikarenakan sudah menjadi kebiasaan orang-orang bahwa setiap keluarga harus memiliki kendaraan. Hal ini juga menyebabkan jumlah kendaraan meningkat. Sikap dan perilaku seseorang seperti supir angkut umum juga menyebabkan terjadinya ngetem sembarangan di tempat.
Hal ini juga sudah menjadi perilaku yang sering dilakukan oleh supir-supir umum ataupun supir angkutan umum, sehingga menyebabkan luas jalan yang menyempit. Banyaknya pembangunan menyebabkan penyempitan luas jalan. Jumlah kendaraan yang semakin banyak menyebabkan luas jalan yang tersedia menjadi sempit, sehingga terjadi penumpukan. Ditambah lagi dengan adanya pembangunan, supir angkut yang mengeteng sembarangan membuat luas jalan menjadi terbatas, sehingga luas jalan menjadi penyebab terjadi kemacetan. Jadi pada hal ini disimpulkan bahwa yang didapat kemacetan terjadi akibat banyaknya faktor-faktor yang saling berkaitan. Seperti contoh yang telah dipaparkan, luas jalan, penggunaan motor, penggunaan mobil memiliki pengaruh yang besar terhadap kemacetan. Itu adalah salah satu dari penjelasan influence diagram. Kemudian di sini ada Ricci-Spitzer diagram. Apa sih Ricci-Spitzer diagram ini? Jadi Ricci-Spitzer diagram ini adalah alat yang sangat ideal untuk mengkomunikasikan mengenai situasi yang rumit dan bermasalah, di mana di dalamnya terangkum mengenai segala sesuatu yang diketahui pengamat mengenai sesuatu yang telah diteliti sebelumnya, daripada menunjukkan berbagai aspek dalam kata-kata ataupun kalimat pendek. P. Checkland pada tahun 1993 hingga 1999 menyarankan untuk menggambar ringkasan bergambar seperti kartun dari segala sesuatu atau hampir semuanya. Kita akan ke tujuan dari Ricci-Spitzer diagram. Jadi apa sih tujuan dari Ricci-Spitzer diagram ini? Tujuannya itu adalah untuk membantu para analisis mendapatkan appreciation dari situasi sebuah masalah. Ricci-Spitzer diagram ini harus mempresentasikan struktur, proses, dan isu sebuah organisasi yang dapat menjadi relevan terhadap definisi atau inti dari masalah itu sendiri, dan mencoba memberikan kesan dari suasana atau situasi organisasi. Tetapi Ricci-Spitzer ini bukan merupakan sistem model atau peta sistem ataupun organigram. Namun Ricci-Spitzer diagram ini merupakan sebuah objek, barang, atau isu yang digabungkan menjadi satu. Model digunakan untuk merepresentasi sesuatu, dan objek yang direpresentasi mungkin terdapat di dalam kehidupan nyata atau merupakan konsep dari pemikiran orang yang membuat model tersebut. Suatu model lebih efektif atau murah dan mudah jika membuat suatu model yang digunakan untuk diskusi dan eksperimen daripada membuat objek nyata. Dan memodifikasi diagram daripada membuat suatu sistem yang baru. Membuat model dan diagram suatu sistem dapat memberikan penjelasan yang lebih baik kepada pengguna terhadap bagaimana akhir dari sistem bekerja dan dapat menggambarkan urutan dari prosesnya. Kemudian di sini kita akan bahas tentang Ricci-Spitzer diagram itu seperti apa sih. Jadi masalah utamanya ini adalah kemacetan ataupun hal yang menimbulkan kemacetan. Yang pertama adalah kesadaran diri dari manusia dalam menyikapi bijak dalam berkendara. Salah satunya dalam pembelian kendaraan mobil ataupun motor. Hal ini sudah pasti menjadi suatu kemacetan jika pembelian ataupun pemakaian yang tidak sesuai sehingga melebihi kapasitas jalan. Dari itu banyak gedung-gedung tinggi yang membuat ataupun yang dibangun sehingga membuat jalan menjadi sempit. Penggunaan kendaraan pribadi menjadi salah satu hal utama dalam melakukan aktivitas jauh di luar rumah. Ini disebabkan angkutan umum ataupun transportasi umum yang tidak memadai ataupun kurang memadai hingga timbul rasa malas menggunakan transportasi umum. Juga timbul efek
ataupun rasa gengsi di kalangan masyarakat. Ada banyak alternatif dalam berkendara untuk mencapai tujuan. Yang pertama itu adalah menggunakan motor, namun kendala yang muncul adalah cuaca yang tidak menentu. Kemudian ada sepeda. Pada sepeda, selain cuaca yang tidak menentu, kendala yang muncul ini adalah waktu tempuh yang akan ditempuh. Kemudian angkutan umum, masalah yang timbul ataupun kendala yang muncul ini adalah waktu tempuh. Kendaraan pribadi akan menimbulkan biaya yang banyak seperti bensin dan lain-lain. Satu sisi lain, masalah yang muncul adalah kecelakaan. Saya kira cukup apa yang saya sampaikan untuk pembahasan influence dan picture diagram. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.